Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa di tengah pandemi yang sedang kita alami saat ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai arkeologi Islam Indonesia, terfokus pada penguburan atau makam pada masa Islam. Nah, adapun bentuk-bentuk, saya mengingatkan kembali seperti video sebelumnya, bentuk-bentuk peninggalan arkeologi Islam yang ada di Indonesia, yang fokus kajian pada arkeologi Islam Indonesia itu sendiri ada 8, antara lain makam, nisan, masjid, tata kota, benteng-benteng, naskah, seni pahat, dan kaligrafi. Nah, adapun untuk pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang makam. Nah, adapun pengertian dari makam, sebelum kita membahas lebih jauh tentang makam itu sendiri, nah ada baiknya kita harus mengerti atau mengetahui makna dari makam itu sendiri. Nah, makam atau kubur itu berasal dari bahasa Arab. Nah, makam itu sendiri yakni kama, menjadi makamum yang berarti tempat atau posisi berdiri, sedangkan kubur yakni dari kata kabara, kabrun, menjadi kubur yang berarti menguburkan jenazah. Nah, dua istilah ini yang biasa digambarkan atau diistilahkan untuk pemakaman atau penguburan pada masa Islam di Indonesia. Nah, istilah kubur di Indonesia sendiri itu bermacam-macam pada setiap daerah atau setiap suku. Nah, di suku-suku yang ada di Indonesia itu kan beragam. Nah, adapun istilah-istilah kubur yang melekat pada masyarakat itu, masyarakat yang ada di Indonesia atau di suku-suku yang ada di Indonesia itu antara lain bisa dilihat di layar bahwa untuk orang Jawa, Sunda, Banjar, dan Cirebon dan Banten biasa mengistilahkan astana. Orang Jawa biasa menyebut setana. Madura biasa menyebut asta. Orang Minang biasa menyebut astano atau ustano. Orang Bugis biasa menyebut jera. Nah, untuk orang Makassar biasa kabang. Nah, kubur atau makam dianggap istana bagi yang mati, yang tinggal di surga dan dikasihi Tuhan. Nah, di Aceh, kandang sering digunakan untuk menyebut makam para sultan. Nah, ini adalah istilah-istilah makam yang melekat pada kehidupan masyarakat Indonesia, bahwa pemakaman atau makam atau kubur bagi masyarakat Indonesia itu biasa dianggap istana bagi yang mati. Makanya biasa kita akan menemukan banyak sekali makam-makam yang dibangun sangat megah untuk menggambarkan siapa yang dimakamkan di dalam itu sendiri. Nah, untuk seperti ini di Aceh, kandang sering digunakan untuk menyebut makam para sultan. Nah, ini adalah istilah makam-makam untuk para sultan di Aceh itu biasa dikatakan kandang. Nah, adapun hal yang dilarang dalam tradisi penguburan Islam. Nah, ini kita sendiri sudah mengetahui sebagai pemeluk agama Islam bahwa dalam menguburkan orang yang telah mati itu, dalam Islam melarang untuk menembok kuburnya, membuat ornamen atau tulisan, membuat bangunan di atas kubur. Namun pada kenyataannya di lapangan nanti ada banyak sekali tinggalan-tinggalan makam atau kubur itu kita temukan sampai sekarang, malah berdiri sebuah tembok atau diberdirikan tembok untuk menandakan sebuah makam itu. Dan selain itu adanya ornamen-ornamen pada badan makam, ya. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu fokus kajian dari arkeologi Indonesia Islam untuk mengetahui budaya apa dan
budaya apa yang melekat pada masyarakat sehingga penguburan Islam itu malah masih kita banyak temukan terdapat ornamen ataupun tulisan, dan banyak sekali yang malah dibangun sangat megah badan makamnya ya, menembok kubur tersebut. Nah, adapun anjuran dalam tradisi penguburan Islam yaitu menguburkan mayat harus menghadap ke kiblat. Kubur lebih baik ditinggikan dari tanah sekitarnya, memberi tanda di atas kubur agar dapat dikenali. Nah, ini menguburkan mayat harus menghadap ke kiblat. Jadi seluruh tinggalan masa Islam ini ciri utamanya adalah mayat yang dikuburkan itu menghadap ke kiblat. Nah, untuk kubur lebih baik ditinggikan dari tanah sekitarnya. Ini pada umumnya kita akan dapati dalam penguburan Islam yang ada di Indonesia itu, kita akan selalu dapati berada di daerah ketinggian. Ini sangat berkaitan dengan tradisi masyarakat masa lalu masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa semakin tinggi adalah semakin dekat dengan yang kuasa. Nah, memberi tanda di atas kubur atau agar dapat dikenali, ini kita kenal dengan nisan. Namun nisan-nisan pada masa Islam yang kita kaji nantinya itu sangat beragam bentuknya. Nah, itu akan menjadi fokus kajian, salah satu fokus kajian kita juga, kenapa bentuk-bentuk nisannya itu sangat beragam, ornamennya misalnya, kenapa bentuknya seperti itu. Nah, adapun bagian-bagian makam, maaf ya, ini salah ketik, yang maksud adalah bagian-bagian makam. Adapun bagian-bagian makam antara lain ada nisan, jirat, dan cungkup. Nah, nisan ini biasanya berfungsi sebagai penanda kubur. Nah, biasa dituliskan siapa yang dikuburkan di dalam, namanya, lahirnya kapan. Itu biasa yang kita lihat tradisi-tradisi masyarakat Indonesia saat ini. Namun penguburan Islam juga ini tidak hanya kita dapat pada tulisan, tapi juga adalah bentuknya. Ketika bentuknya bagaimana dia menandakan siapa yang dikubur. Kemudian ada jirat, adalah bangunan persegi panjang dibuat di atas permukaan tanah bekas lubang kubur ya. Ini kita sudah jelas. Nah, cungkup yakni bangunan beratap sebagai penutup dan pelindung makam. Nah, ini yang saya maksud adalah yang tadi, bangunan yang berada di makam itu sendiri. Nah, jirat ini adalah badan makam. Ini adalah bagian-bagian makam yang akan kita kaji, dari bentuk nisannya seperti apa, jiratnya bagaimana bentuknya, kemudian bahannya, kemudian kaligrafinya seperti apa, kemudian cungkupnya itu bentuknya bagaimana. Jadi kita akan dari bentuk-bentuk ini, bagian-bagian makam ini itu akan nantinya akan menjelaskan siapa yang dikuburkan di dalam, walaupun tidak ada tulisan Latin atau tulisan Arab yang menjelaskan siapa yang dikubur. Nah, ragam hias penguburan Islam. Ragam hias yang terdapat pada sekitar makam terpengaruh dari masa kebudayaan Hindu-Buddha. Itu yang saya bilang tadi, bahwa akan ada banyak kita temukan nanti di lapangan bentuk-bentuk penguburan Islam yang jauh dari aturan Islam itu sendiri dalam penguburan mayat. Nah, tentu mempunyai pengaruh dari budaya-budaya sebelumnya yang telah melekat pada masyarakat. Salah satunya itu pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, di sini adanya gapura, bentar, dan panduraksa yang lebih mengarah pada sebuah candi dari masa Kasik. Seperti yang terdapat pada panduraksa, pada bangunan tersebut sering dijumpai ornamen yang mirip dengan motif kala yang terdapat pada bangunan candi. Jadi tidak hanya di candi kita temukan, ternyata pada beberapa makam Islam kita juga menemukan kala ini yang sama dengan yang ada di bangunan candi.
Nah, tentu saja ini sangat jelas menggambarkan bahwa adanya percampuran budaya atau masih berlangsungnya budaya masa klasik ke budaya Islam, karena namanya budaya itu tidak langsung bisa hilang pada masyarakat, karena budaya itu melekat dan mungkin akan membentuk budaya baru, atau mungkin tetap berada terus sama masyarakat, atau malah bisa saja mungkin juga akan ditinggalkan. Nah, pada ragam hias terdapat pada nisan, jiran. Nah, untuk penguburan yang terpengaruh budaya Hindu Buddha ini memiliki ragam hias, dan ragam hias ini kita akan bisa dapat jumpai di nisannya, di jirat dan gapura. Di cungkupnya juga sering dijumpai pula motif hias berupa stilir, yaitu penyabaran binatang pada hiasan. Nah, walaupun terdapat pengaruh Hindu Buddha pada penguburan Islam, namun karena yang saya sebutkan bahwa di penguburan Islam itu ragam hiasnya itu tidak menggambarkan secara natural terhadap yang namanya makhluk hidup, makanya kita akan banyak mendapati bentuk motif berupa stilir. Nah, pola penguburan Islam. Adapun pola penguburan Islam yang ada di Indonesia, pada umumnya kita akan mendapatkan ciri-ciri atau pola yang dapat dibaca sendiri di sini adalah terletak di tanah datar, halaman berderet ke belakang, meninggi, tokoh berada di belakang dan di atas bukit. Halaman berderet ke belakang, tokoh utama ada di belakang dengan cungkup yang tinggi. Nah, ini adalah ciri-ciri atau pola yang sering kita temukan pada pola penguburan Islam. Ya, ada di tanah datar, kemudian berderet ke belakang, dan pada umumnya sultan atau raja pada daerah tersebut itu pasti memiliki bentuk makam yang paling besar di antara makam yang lain, dan dia berada di belakang di antara dan atau dikelilingi oleh kuburan-kuburan yang lebih kecil. Oke, pola penguburan Islam. Nah, yang tadi saya bilang adanya makam utama. Nah, makam utama ini biasanya jika terdapat di daerah dataran terdapat di paling belakang dan dibuat cungkup yang besar dan mewah. Dan sedangkan jika terdapat di perbukitan, maka makam utama terdapat di tempat paling atas dari bukit tersebut. Jadi yang saya bilang tadi, makam utama atau biasa kita kenal yang dimakamkan adalah sultan atau rajanya, itu ketika kita temukan penguburannya berada di dataran, biasanya makam utama berada di bagian belakang, dan jika terdapat di perbukitan, makamnya akan terdapat paling atas dari bukit tersebut. Nah, sehingga makam-makam yang lain jadi mengelilingi makam utama. Nah, di dalam kedua makam tersebut tidak hanya terdapat makam raja saja, tetapi juga makam dari pegawai kerajaan dan keluarga dari raja tersebut, yang seperti saya bilang tadi. Makanya adanya makam utama, yang berikutnya adalah makam-makam pegawai kerajaan, keluarga raja, hingga pada yang masyarakat sekitar tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh makamnya. Ini makam salah satu makam Laten Rirua, contoh makam penguburan Islam yang ada di Indonesia, yaitu makam Laten Rirua di Bantaeng. Kemudian ada makam Raja Lamuru di Bone. Ada juga makam Sultan Hasanuddin di Goa. Dan kemudian ada makam Arung Palaka di Goa. Kemudian ada makam Raja-Raja Binamu di Jeneponto, dan makam Raja-Raja Talo di Makassar. Nah, ini adalah makam Lokoe di Palopo. Ini makam Jerat Lompoe di Sopeng. Ya, bisa kita lihat ini yang paling besar adalah sultan dan
pengikut adalah keluarga-keluarga orang pembesar di kerajaan. Jarak Lompoy posisinya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.